Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa gregetan waktu pakai sebuah aplikasi? Kayak bingung nyari tombol yang entah sembunyi di mana, terus ujung-ujungnya kita nyalahin diri sendiri dan ngerasa gaptek. Nah, gimana kalau ternyata masalahnya bukan di Anda? Seringkali kita mikir kalau desain antarmuka atau UI itu cuma soal bikin tampilan jadi cantik. Padahal, sama sekali bukan. Desain UI itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan sains yang luar biasa menarik. Ini tuh ibarat jembatan psikologis yang nyambungin isi kepala kita dengan mesin yang ada di depan mata. Hari ini, kita bakal membedah tuntas anatomi dari sebuah tindakan dan ngebongkar rahasia-rahasia di balik interaksi manusia dan komputer. Yuk, kita mulai! Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari siklus tindakan manusia, lanjut ke model translasi, terus ngomongin kuantifikasi kinerja, hukum motorik dan ergonomi, penyelarasan model mental, dan terakhir, gaya interaksi. Nanti di akhir paparan, kita bakal sama-sama lihat gimana teori-teori akademis ini bisa langsung disulap jadi prinsip desain yang super praktis. Kita masuk ke pemberhentian pertama kita, siklus tindakan. Mari kita ngintip sedikit apa yang terjadi di dalam otak pengguna. Ada satu fakta mendasar yang sering banget kita lupakan. Manusia dan komputer itu sebenarnya ngomong pakai bahasa yang 100% beda. Di satu sisi, kita sebagai manusia beroperasi pakai bahasa task. Kita itu mikirnya intuitif, visual, dan selalu ngelihat konteks dunia nyata. Nah, di seberang sana, komputer memproses instruksi pakai bahasa core yang luar biasa logis, abstrak, dan kaku. Bayangin aja kayak alien ketemu manusia. Inilah akar masalah dari semua interaksi. Jadi antarmuka itu tugas utamanya adalah jadi penerjemah yang sempurna di antara kedua dunia yang beda banget ini. Terus, gimana sih cara kita menerjemahkan pikiran jadi tindakan? Donald Norman punya jawabannya lewat fase eksekusi. Biar gampang, bayangin Anda lagi kegerahan di kamar dan pengen nyalain AC. Langkah pertama, otak Anda bikin sebuah tujuan. Wah, pengen ruangan ini dingin nih. Langkah kedua, muncul niat. Oke, gue bakal nyalain AC. Langkah ketiga, otak mulai merencanakan aksi fisik. Berarti gue harus ambil remote dan pencet tombol power. Dan langkah keempat, eksekusi. Jari Anda beneran mencet tombol itu. Coba deh pikirin, secepat itu otak kita nerjemahin rasa gerah yang abstrak jadi sebuah gerakan fisik yang presisi. Tapi siklusnya nggak berhenti pas tombolnya dipencet ya. Sekarang kita masuk ke paruh kedua, fase evaluasi. Balik lagi ke cerita AC tadi. Langkah kelima, Anda ngerasain respons dari sistem. Mungkin dengar bunyi tit atau ngeliat lampu di AC nyala hijau. Langkah keenam, Anda menafsirkan tanda itu. Lampu hijau berarti mesinnya nyala. Dan langkah ketujuh, puncaknya, Anda mengevaluasi. Apakah ruangannya mulai kerasa dingin? Udah sesuai belum sama tujuan awal Anda tadi? Kita bakal terus muter di siklus ini sampai kita benar-benar puas. Nah, dari proses tadi, Donald Norman ngenalin konsep yang namanya jurang eksekusi dan jurang evaluasi. Ini dia nih musuh bebuyutan dari desain antarmuka yang bagus. Jurang eksekusi itu kejadian pas Anda tahu persis mau ngapain, tapi sistemnya ruwet banget sampai Anda bingung harus pencet tombol yang mana. Bikin emosi kan? Terus kalau jurang evaluasi, itu kayak pas Anda udah klik simpan, layarnya diam aja, nggak ada loading, nggak ada notif. Akhirnya apa? Anda klik tombolnya 5 kali lagi buat jaga-jaga. Tugas utama seorang desainer adalah meruntuhkan kedua jurang pemisah ini. Lanjut ke bagian 2, model translasi. Gimana caranya kita menjembatani jurang tadi? Di sini kita pinjem kerangka Abbott dan Bill. Mereka ngebagi interaksi jadi 4 tahap penerjemahan kayak lari estafet. Tahap 1, artikulasi. Anda ngeklik mouse. Tahap 2, pengerjaan. Mouse nerjemahin klik itu jadi sinyal kode buat komputer. Tahap 3, penyajian. Komputer ngambil data yang ribet tadi dan nampilin jadi grafis visual di layar. Dan tahap 4, observasi. Anda ngelihat layar dan paham apa yang terjadi. Desainer itu ibarat pelatih lari estafetnya. Mereka harus mastiin tongkat informasinya nggak pernah jatuh di salah satu dari 4 tahap krusial ini. Oke, bagian 3, kuantifikasi kinerja. Kita ubah giginya sekarang, dari teori psikologi ke hitung-hitungan eksak ala ilmuwan olahraga. Jadi gini, ilmuwan komputer itu punya cara buat memprediksi seberapa cepat seorang pengguna mahir bisa ngerjain tugas tanpa salah. Namanya model GOMS. Singkatan dari Goals, Operators, Methods, dan Selection Rules. Dengan GOMS, kita nggak cuma main tebak-tebakan, desain A kayaknya lebih bagus dari desain B deh. Nggak gitu. Kita benar-benar membedah setiap langkah kognitif buat ngebuktiin secara matematis desain mana yang paling efisien. Dan ini dia bagian yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala.
UI itu bisa diukur sampai ke level milidetik. Lewat keystroke level model, kita tahu kalau neken satu tombol keyboard itu butuh 0,28 detik. Geser mouse butuh 1,1 detik. Persiapan mental otak kita sebelum bertindak 1,35 detik. Coba bayangin, kalau Anda bikin aplikasi kasir dan bisa ngilangin kebutuhan kasir buat mindahin tangan dari keyboard ke mouse yang ngabisin waktu 0,4 detik, itu bisa mempercepat ribuan transaksi per hari. Angka-angka ini jadi bukti telak. UI yang hebat itu bukan kebetulan, tapi hasil kalkulasi. Masuk ke bagian 4, motorik dan ergonomi. Waktunya ngebahas fisika di balik interaksi layar. Pernah merhatiin nggak kenapa tombol beli atau check out di toko online itu ukurannya gede-gede dan gampang banget diklik? Jawabannya adalah hukum Fitts. Intinya simple. Waktu yang Anda butuhin buat ngegeser kursor ke sebuah target itu tergantung dari jarak dan seberapa lebar targetnya. Jadi, aturan emasnya, tombol-tombol yang krusial tuh harus dibikin besar dan diposisikan dekat sama area di mana kursor kita biasanya nongkrong. Makin kecil dan makin jauh letak tombolnya, ya makin lama dicapainya. Ujung-ujungnya, user keburu emosi duluan. Nah, kalau tadi soal gerakan fisik, sekarang soal waktu mikir, alias hukum Hick. Hukum ini bilang, makin banyak pilihan yang dilempar ke pengguna secara bersamaan, makin lelet juga mereka ngambil keputusan. Makanya, ngasih lihat menu berisi 30 opsi sekaligus, itu benar-benar ide yang buruk. Solusinya gimana? Kelompokin opsi-opsi itu. Pecah menu raksasa jadi beberapa kategori kecil. Dengan cara ini, Anda benar-benar nyelamatin pengguna dari kelumpuhan mikir pas lagi milih. Bagian 5, penyelarasan model mental. Kita tarik mundur sedikit ke pandangan yang lebih makro tentang psikologi pengguna. Ini nih, tantangan paling absolut buat seorang desainer, dirangkum dalam triad Norman. Ada model desainer, yaitu si pembuat yang paham betul daleman kodenya. Terus ada model mental pengguna, apa yang ada di kepala si pemakai. Masalah utamanya adalah Anda nggak bisa ngehack otak pengguna buat langsung ngerti cara kerja aplikasinya. Satu-satunya alat komunikasi Anda cuma ada di tengah-tengah, citra sistem, tampilan layarnya. Kalau citra sistem ini jelek atau bikin bingung, sekuat apapun Anda ngasih penjelasan, model mental pengguna bakal tetap salah. Bagian 6, gaya interaksi. Gimana semua teori ini diaplikasikan di antar muka yang kita pakai sehari-hari? Coba kita bandingin 3 gaya ini ya. Command line, alias ngetik kode di layar hitam. Fleksibilitasnya juara, tapi beban memori buat ngapalin kodenya itu gila-gilaan. Terus ada form dan menu. Ini meringankan otak karena kita cuma perlu ngenalin pilihan yang udah ada, tapi rasanya kaku banget. Disinilah letak kejeniusan antar muka grafis, kayak Windows atau Mac. Mereka mindahin beban kerja dari ingatan ke penglihatan. Lewat metafora yang udah kita kenal, kayak folder atau tempat sampah, antar muka ini ngebikin beban kognitif anjlok drastis dan super intuitif buat siapa aja. Tapi ngomong-ngomong soal beban kognitif, coba perhatikan angka yang satu ini. Tahukah Anda, dari evaluasi yang pernah dilakukan, ternyata sekitar 45%, hampir setengahnya loh, dari kegagalan interaksi itu bukan gara-gara sistemnya ngebug atau rusak. Bukan, tapi murni karena overload kognitif. Otak penggunanya kepanasan. Mereka diserang terlalu banyak informasi, tombol yang berantakan, dan navigasi yang bikin nyasar. Kapasitas memori jangka pendek manusia itu terbatas, dan desain yang buruk langsung nabrak batas itu. Tenang-tenang, dengan semua alat yang udah kita pelajari, kita bisa beresin masalah ini. Cara ngakalin overload kognitif itu sebenarnya gampang. Pertama, singkirkan semua elemen visual yang nggak penting. Sederhanakan. Kedua, selalu kasih umpan balik yang instan biar pengguna nggak terjebak di jurang evaluasi yang bikin frustrasi tadi. Dan ketiga, pastiin pola navigasinya selalu konsisten. Jangan bikin pengguna harus mikir ulang cara pakai aplikasi Anda tiap kali pindah halaman. Langkah-langkah simpel ini tuh secara harfiah nyelamatin energi mental pengguna. Nah, kita udah sampai di penghujung paparan. Dan saya mau ninggalin satu pemikiran yang menurut saya sangat kuat. Anda mau ngabisin dana miliaran, nulis algoritma paling canggih sejagat raya di balik layar, tapi kalau antar mukanya berantakan, semua kecanggihan itu cuma bakal jadi kuburan kode. Nggak akan kerasa manfaatnya. Desain interaksi itu bukan sekedar bedak atau lipstik buat aplikasi. Dia adalah kunci utama yang ngebuka potensi sejati dari teknologi buat manusia. Jadi buat direnungkan nih, aplikasi-aplikasi yang Anda pakai setiap hari, apakah mereka benar-benar melayani kebutuhan Anda? Atau malah Anda yang tanpa sadar dipaksa tunduk sama keterbatasan desain mereka? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa!